Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang akan membahas tugas mata kuliah teknologi produksi tanaman berbasis pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya. Terlebih dahulu, saya ingin disclaimer atau memberikan pernyataan bahwa setiap slide dari PowerPoint yang saya buat adalah berdasarkan hasil review jurnal yang telah diberikan tugas kepada kami, bukan berasal dari internet ataupun sumber referensi lain. Oleh karena itu, mari kita saksikan video ini. Teknologi produksi tanaman berbasis pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Subjudul, Manajemen Kesehatan Tanah, oleh Mardani, G2A121007. Sebagai pendahuluan, mari kita lihat definisi kesehatan tanah. Kesehatan tanah didefinisikan sebagai kapasitas keberlanjutan tanah untuk berfungsi sebagai sistem kehidupan yang vital. Dalam ekosistem dan batas penggunaan lahan, tanah yang sehat dicirikan oleh jaringan makanan yang kompleks dengan keanekaragaman mikroba dan fauna yang besar, ketersediaan sumber karbon yang mudah terurai, kekurangan kehilangan nutrisi, ketahanan ekologi, dan penekanan hama dan penyakit. Menurut Van Bragen dan Semenov 2015. Di dalam gambar ini terlihat bahwa tanaman tomat organik tumbuh di sepanjang tali vertikal di rumah kaca, tepatnya di negara Belanda. Hal ini membuktikan bahwa di rumah kaca kita lihat tanaman tomat ini tumbuh subur, sehingga definisi kesehatan tanah memunculkan kesimpulan bahwa kesehatan tanah itu tersedia daripada komponen-komponennya agar bisa mudah diserap oleh tanaman. Nah, kita lanjut konsep terpadu kesehatan tanah. Tanah sebagai suatu sistem multikomponen dan multifungsi. Ada jenis tanah yang dapat dikenali yang berasal dari variasi faktor seperti bahan induk, iklim, dan topografi yang sebagian besar menentukan ikatan sifat fisik dan kimia yang dominan. Pengelolaan lahan pertanian seperti drainase, irigasi, penggunaan kapur untuk mengubah reaksi tanah, dan penambahan nutrisi tanaman dapat menentukan nilai kesehatan tanah. Sistem pertanian adalah sistem dari agroekosistem dan sebagian besar fungsi internalnya berinteraksi dalam berbagai cara dengan pertanian berkelanjutan. Sumber jurnal dari Pertanian dan Keberlanjutan Lingkungan tahun 2007. Lanjut, faktor pembatas kesehatan tanah. Penggunaan dan pengelolaan lahan merupakan faktor pengendali atau faktor pembatas daripada kesehatan tanah. Jenis tanah tertentu terbentuk sebagai respon terhadap sifat bahan induk, topografi, dan faktor lingkungan seperti iklim dan vegetasi alami. Misalnya dengan hilangnya aliran permukaan karena erosi, perubahan aliran air tanah melalui drainase buatan, salinisasi karena praktisi irigasi yang buruk, hilangnya bahan organik tanah karena pencucian hara, dan manajemen budidaya yang tidak sesuai. Selanjutnya, mari kita lihat indikator penilaian kesehatan tanah. Pendekatan yang efektif adalah dengan menggunakan seperangkat uji diagnostik untuk kinerja sistem tanah yang dipilih sebagai indikasi kondisi habitat, yaitu meliputi sifat fisik, ya, misalnya kerapatan tanah, kemudian kimiawi misalkan pH dan salinitas. Sifat biologi tanah merupakan misalnya kandungan bahan organik tanah dan organisme kunci dan struktur komunitas, misalkan cacing tanah dan profil fenotipik. Lanjut, bagaimana menilai kesehatan tanah dari konsep pertanian organik dan pertanian konvensional. Pada pertanian konvensional, ketergantungan pada pengolahan tanah dan pupuk nitrogen sintetik dan pengendalian gulma dan penggunaan pestisida yang lebih tinggi dapat mempengaruhi kehidupan tanah yang dapat mengurangi serapan mikronutrien, mineral, dan produksi fitokimia pada tanaman. Sementara pertanian organik cenderung meningkatkan kesehatan tanah. Inokulan mikroba dan kompos serta mulsa yang mengurai bahan organik tanah dapat meningkatkan kandungan mikronutrien dan fitokimia sehingga dapat melindungi kesehatan tanah. Ini merupakan sumber dari Jurnal Kesehatan Tanah dan Kepadatan Nutrisi Tanah tahun 2021. Lanjut, kesehatan tanah dapat menunjang pertanian berkelanjutan. Nah, kesehatan tanah sangat erat kaitannya dengan pertanian berkelanjutan
Karena keanekaragaman dan aktivitas mikroorganisme tanah merupakan komponen utama kesehatan tanah. Fungi Mycorrhiza arbuscula atau AMF, Cyanobacteria dan nematoda bermanfaat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan ketersediaan hara bagi tanaman. Kelimpahan mikroorganisme tanah, productivity hormon, siklus hara tanah dan ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan. Tanah yang sehat berperan sebagai sistem kehidupan yang dinamis yang memberikan berbagai layanan ekosistem seperti mempertahankan kualitas air dan produktivitas tanaman, mengendalikan dekomposisi daur ulang hara tanah, dan menghilangkan gas rumah kaca dari atmosfer. Sumber jurnal dari Jurnal Pertanian Berkelanjutan tahun 2020. Ya, selanjutnya mari kita lihat gambar ataupun kerangka bagan dari mikrofauna tanah yang bermanfaat sehingga bisa memberikan kesehatan tanah yang bermanfaat untuk pertanian berkelanjutan. Kita lihat beberapa mikrofauna tanah dari Cyanobacteria, yaitu Rhizobacterium, Rhizobium, Aspergillium, Pseudomonas, Serratia, Streomonas, dan Serpsimeas. Sedangkan asosiasi Mycorrhiza itu nematoda yang menguntungkan berasal dari bakteri, jamur, omnivora, dan nematoda predator. Nah, dari Cyanobacteria dan Mycorrhiza ini berinteraksi untuk menjadi komponen penting dari kesehatan tanah, yaitu dapat mempromosikan ataupun meningkatkan pertumbuhan tanaman mulai dari fotosintesis, hasil, ataupun ketahanannya terhadap patogen. Bisa juga berfungsi sebagai pupuk hayati, agen biokontrol, pemulihan lahan bekas, bioremediasi tanah, ataupun stabilitas dan produksi tanah gurun. Nah, hal itu akan berimplikasi dan berdampak pada pertanian dan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga dengan penggunaan mikrofauna tanah yang bermanfaat ini dapat meningkatkan kesehatan tanah dan tentu meningkatkan efektivitas pertumbuhan tanaman dalam hal menunjang pertanian berkelanjutan. Ya, mari kita lihat hubungan kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa jumlah total spora pada tanah rhizosfer dari bibit kakao yang diberi perlakuan biostruktur cenderung lebih banyak dibandingkan dengan bibit yang diberikan aplikasi tanah tanpa aktivitas fauna tanah rekayasa ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa spora FMA yang dibawa oleh biostruktur yang terbentuk melalui aktivitas kolaboratif semut dan cacing tanah di dalam perkebunan kakao dicampur dengan berbagai jenis bahan organik mampu berkecambah dan menghasilkan hifa yang infektif pada akar bibit kakao sehingga bisa menginisiasi pertumbuhan bibit kakao. Sumber Jurnal Ilmu Tanah dan Agroklimatologi 2021. Kita lihat dampak negatif pengelolaan lahan pertanian terhadap kesehatan tanah. Berbagai proses pengelolaan pertanian diterapkan pada ekosistem, termasuk input buatan seperti bahan kimia dan pengolahan tanah, namun berdampak langsung pada petani, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan tanah. Misalnya, terjadinya pencucian hara akibat kesalahan sistem pertanian dapat menyebabkan degradasi permukaan air tanah serta mencemari pasokan air minum. Sementara persiapan lahan dan benih di beberapa lahan dapat meningkatkan resiko erosi tanah dan aliran sedimen ke sungai, atau dapat menyebabkan penutupan permukaan tanah, limpasan air permukaan yang cepat, dan peningkatan resiko banjir. Baik, terima kasih. Itu tadi hasil persentase saya daripada tugas yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.